Tadi rubah posisi, olah nafas dan langsung ingat Allah. Sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Apa saja pokoknya sebut ya Allah, ya Allah. Atau kita langsung otomatis istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya memberhentikan ini. Memberhentikan inner dialog ini. Ya. Memang bisa Bu Aisyah hanya dengan diucap-ucap diberhentikan? Bisa memang. Bisa. Kenapa? Pernah lihat sistem saraf manusia nggak Bu? Nggak pernah ya? Wah, nih. Saya mau kasih lihat, coba kelihatan nggak ya di gambar ya. Jadi tubuh manusia itu, maaf ya kalau kelihatan nggak, kalau nggak apa-apa. Ada sistem sarafnya, sistem syaraf, bukan saraf, syaraf ya, nervous system. Nah, sistem saraf manusia ini kerjanya kayak kabel listrik teman-teman. Ya, jadi apa yang kita ucapkan dia jalan, dia jalan. Dia jalan ke seluruh tubuh, ke otak, ke jantung, ke seluruh tubuh. Bahkan membuat kita bisa berperilaku sesuatu. Ya. Kalau kita ngomong dalam hati ataupun zahir, saya kesal, itu jalan ya. Dan akhirnya muka kita yang tadinya senyum, dalam hati kita ngomong saya kesal, itu yang tadinya senyum begini, bisa begini loh maksudnya. Langsung berubah. Langsung cuman sebelah. Tuh bisa kayak gitu tuh. Ya, karena apa yang diucapkan baik zahir, dilafazkan maupun dibatinkan, dia jalan di sistem saraf itu. Dan bisa membuat perubahan dari ya gestur tubuh kita, dari wajah, ya kan? Nah, maka kalimat untuk mendelete atau memberhentikan inner dialog ini yang sering muncul mendadak tiba-tiba karena kondisi tadi capek, letih, kurang tidur, sedang mens atau banyak hal ya, sedang sakit dan sebagainya dan pada saat kita mengharapkan sesuatu tidak terjadi, inner dialog itu muncul. Maka harus diberhentikan dengan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi istighfar yang jalan, aku mohon ampun pada Allah yang Maha Azim, dia jalan. Dia akan membuat otak kita kembali jernih, ya, jantung juga kembali jernih, dan yang tadi senyum sebelah bisa senyum gini lagi, ya, nah itu. Karena kita pun nggak tahu apa yang terjadi di luar sana, apa yang sedang terjadi pada anak kita di kelas misalnya, apa yang sedang terjadi pada ya pasangan hidup di kantor atau tempat kerja, kita kan nggak tahu lagi ngapain mereka. Dan laki-laki itu sulit untuk multitasking. Itu juga makanya kita perempuan misalnya kita bawa HP, ibu lagi taklim begini, kemudian suami WA, itu ibu sambil dengar guru-guru yang mengajarkan, tangannya bisa begini bu. Perempuan. Apalagi generasi milenial dan Gen Z tuh, dia hafal itu, ya. Jadi mukanya ke situ, tangannya bisa. Atau minimal ya pencet emoticon. Siap, Abi, gitu dan. Tapi laki-laki nggak bisa. Dikala misalnya seorang suami sedang mendengarkan rapat atau mendengarkan arahan pimpinannya misalnya, atau dia yang sebagai pemimpin sedang mengarahkan, dia cuma bisa lihat begitu saja, tapi tangannya tidak secepat kita perempuan untuk membalasnya. Ya. Sebetulnya mereka sudah mulai galau, tapi mereka tidak bisa tuh sambil dengerin, tangannya sambil begini, nggak bisa. Nggak bisa. Sejago apapun. Pasti kalau dia mau begini, mukanya harus begini. Itu, dia harus begini. Dan pada saat seperti sedang begini, bisa saja pimpinannya marahin dia. Itulah makanya dia takut. Atau murid atau anak kita yang sedang jadi murid saat itu, yang ada kan kelas yang memang HP-nya dikumpul, ada yang kelas yang HP-nya memang itu nggak bisa balas ya pertanyaan ibunya ya sambil dia begini, nggak bisa dia harus begini. Takutnya suatu dia sebagai murid dia menunduk begini, gurunya lempar penghapus papan tulis karena dianggap tidak
mendengar. Itulah makanya mereka takut melakukan itu gitu. Ya, buat anak laki-laki kan begitu. Ya. Maka sudah tenang aja. Ya, delete saja apa yang muncul di inner dialog kita agar kita yang lebih sehat. Ya, lebih sehat. Kalau tidak nanti capek. Kenapa capeknya? Karena otak manusia Ibu, ya punten ya. Nih, dibayangkan aja ya nggak bisa ngelihat ya. Nah, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan, apa yang dia kecap, apa yang dia lakukan, itu semuanya lewat sistem saraf terekam di otak tuh. Dia terjadi sambungan-sambungan tuh, gitu di otaknya. Dengan cepat. Terus terekam menjadi sebuah memori. Ya, jadi sebuah memori. Dan yang unik dan luar biasa, memori atau peristiwa yang mengikat emosi sangat kuat, sangat kesel, sangat marah, sangat jengkel, sangat sedih, ya. Kemudian termasuk juga sangat gembira, sangat bahagia, sangat syukur. Itu bukan hanya terekam di otak, tapi terekam di jantung juga. Ya, jantung juga. Kalau saya bilang kolbu, di mana teman-teman letakkan tangannya coba? Kolbuku, coba ya di mana? Di mana? Ini jantung. Hati itu di sini. Pernah teman-teman, ya Allah. Pernah pegang di sini? Ya Allah, aku sedih banget. Pegangnya di mana? Kok gitu Bu Aisyah? Tapi katanya hati. Nah, gini. Jadi, jantung manusia ini juga sekepalan tangan masing-masing. Ya. Teman-teman pernah nggak kalau foto begini gayanya? Terus ngomong apa? Korea banget sih. Ini sebetulnya lambang jantung. Jantung itu sekepalan tangan masing-masing. Coba Ibu kepalkan lagi tangan gini. Taruh di dada. Nah itu jantung Ibu sebesar itu. Dan kalau begini, ini lambang pembuluh darahnya. Coba lihat di TV itu. Kelihatan gak sih? Tuh. Itu. Yang jempol aorta, yang telunjuk itu ya pembuluh darah lainnya gini. Ngerti ya Bu? Iya. Emang gak boleh Bu Aisyah kalau foto begini? Ya boleh. Cuman kalau Ibu mau bilang, coba gak usah bilang Sarangeo lagi, Jepang banget. Jantungku. Atau kalau kita tadi waktu bilang kolbu dan kita juga pegang di dada, dan itu sebetulnya jantung yang dipegang. Makanya kalau bahasa Inggris namanya my heart. My heart, jantung. Kalau heart baru hati. Tapi kenapa di Indonesia kolbu diartikan hati? Karena waktu ada istilah kolbu datang dari ad-dinul Islam, datang dari Al-Quran, datang dari hadis Nabi Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Dulu vocabulary bangsa Indonesia atau nenek moyang kita belum sampai istilah jantung. Masih sampai istilahnya hati. Jadi di sini disebut hati, di sini juga disebut hati. Ya gitu. Cuman kenapa saya persoalkan ini? Sebetulnya bukan mempersoalkan, hanya ingin memberitahu. Karena berdasarkan riset yang baru bahwa sebetulnya kolbu itu di jantung. Di jantung. Ya. Tapi Ibu juga di luar sini, di luar sana, di luar taklim kita, nggak perlu juga ribut dengan orang-orang yang bilang hatiku. Nggak perlu juga, jangan bilang bukan itu sini nih hati, nggak usah juga kayak gitu, ya biarkan saja nggak apa-apa, karena itu sebuah istilah saja. Cuman karena kita sedang belajar, maka kita harus tahu bahwa kolbu itu di jantung. Karena bahasa Arab jantung itu ya kolbu, hati itu kibdun, ya paham ya. Nah, memangnya ada kehebatan jantung kah Bu Aisyah? Jantung memang Allah takdirkan, yang kita tahu semuanya karena kita belajar sudah lebih lama adalah dia memompa darah
yang membawa sari makanan, minuman, mineral, vitamin ke seluruh tubuh. Dan juga membawa hormon. Termasuk hormon yang positif maupun hormon yang negatif. Itu di jantung. Ya, nah. Namun selain itu ditemukan juga ternyata di jantung, di tahun 91 ya, di jantung manusia, di daerah serambi kanan, pernah belajar serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri Bu? Alhamdulillah. Nggak kabur ke kantin ya Bu saat itu? Serambi kanan, coba bayangin serambi kanan yang mana? Kalau ada lihat gambarnya ya. Itu ternyata ditemukan ada sel otaknya di situ. Itu. Kalau di otak jumlahnya 100 miliar, di jantung jumlahnya 40.000 neuron. Dan satu sel otak kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ibu kebayang nggak? Di sini ada 100 miliar komputer, di sini ada 40.000 komputer. Ya, satu komputer atau satu laptop saja. Ini ada data-data yang saya masukkan sejak waktu saya pertama kali beli sampai sekarang udah ratusan. Ya, udah ratusan data. Apalagi yang ada di sini 40.000. Dan uniknya memori atau peristiwa yang mengikat emosi ekstrim itu, dia selain terekam di otak, terekamnya di jantung Bu. Tapi kalau peristiwa yang biasa-biasa aja, yang nggak membuat ibu sangat marah, sangat kesel, sangat jengkel, terekamnya cuma di otak. Ya, ibu senang, terekamnya di otak. Tapi sangat senang, terekamnya di jantung. Itulah makanya mengapa sebuah pernikahan itu ya adalah pengalaman yang sangat menyenangkan, betul? Maka semua peristiwa-peristiwa pernikahan ibu ya masing-masing terekam di jantung juga, dan juga sangat apa Bu? Sangat menyedihkan juga terkadang atau sangat menyakitkan, maka tersimpan di sini. Jadi jantung manusia itu dipenuhi peristiwa-peristiwa yang emosinya sangat ekstrim. Oke? Sampai sini sepakat dulu ya. Oke. Yang biasa-biasa aja cuman di otak. Paham sampai sini ya? Ya. Nah, namun kenapa jadi penuh rasanya? Karena 40.000 neuron itu tempatnya tidak seluas di otak. Ibu kebayang kan? Jantung kan sekepalan. Ya? Otak lebih besar dari jantung itu. Yang sekepalan di otak itu yang otak emosi, sama nggak? Jadi di sini ada otak emosi, di sini ada ya kolbu. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, otak emosi juga digabungkan dengan otak intelektual, itu juga disebut ya fuad. Fuad itu diartikan kolbu juga. Ya, paham ya? Nah, makanya ibu kayaknya penuh di sini kan? Kenapa? Karena ya perhatikan baik-baik. Imam Al-Ghazali sebetulnya bilang, Imam Al-Ghazali mengatakan, Imam Al-Ghazali sudah duluan meneliti tentang kolbu dibanding ilmuwan-ilmuwan yang lain. Hanya waktu itu belum ada CT scan, belum ada MRI. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ya, ada titik kolbu di jantung manusia, titik kolbu. Beliau bilangnya titik. Ya. Tapi ternyata lebih besar dari titik. Ukuran kolbu itu seberapa? Mata. Coba pegang dulu matanya. Ada? Nah itu, sebesar itu. Jadi kolbu ukurannya menurut penelitian terbaru sebesar mata kita, satu mata. Ada di serambi kanan. Makanya ada istilah selama ini apa? Mata, hati, mata, kolbu, mata, batin, mata, nurani. Dan ibu coba lihat deh, itu cara kerjanya gitu tuh, tersambung-sambung. Tersambung-sambung. Jadi pas ibu lihat suami kah, anak kah, ya, siapapun di dalam kehidupan rumah tangga kita yang pada saat itu membuat ibu sangat sedih, nah tersimpan di sini. Di jantung itu terjadi sambungan. Sehari berapa kali ibu merasa memori yang tersimpan di kolbu itu? Ya, tergantung interaksi kita kan.
Ibu pagi-pagi misalnya bangun subuh, gembira, lihat suami, ajak sholat subuh, itu ibu langsung terekam di sini. Ya, tapi habis sholat subuh, ibu cium tangan suami, suami nggak mau lihat muka ibu, tertanam lagi di sini. Ya. Habis itu suami nggak lihat wajah ibu, malah lihat motornya. Lagi di situ. Ya. Itu hal yang kecil-kecil itu terekam di otak dan di kalbu. Dan ibu sudah berapa tahun berumah tangga? Siapa yang baru 1 tahun berumah tangga? Berarti belum terlalu sesak jantungnya itu. Siapa yang sudah di atas 30 tahun berumah tangga? Jadi kalau agak nyut, ya bisa dipahami itu. Ngerti ya? Iya. Sekarang bagaimana caranya supaya tidak sesak Bu Aisyah? Ya, Bu Aisyah supaya tidak sesak di sini. Ada caranya ternyata. Ya, ada caranya. Nah, tapi sebelumnya yang saya mau sampaikan begini. Jadi kata Imam Al-Ghazali juga dikatakan begini. Titik kolbu di jantung itu ada suara Tuhan. Ada suara Tuhan. Dan di dunia medis atau di dunia ilmu pengetahuan ditelitinya di tahun 98 Ibu. Namanya Institute of Hermet. Itu institut ini dibuat oleh Arab Saudi dan Inggris UK. Karena orang di Inggris banyak sekali yang senang dengan ajaran Islam, mereka sampai bikin institusi ini hanya untuk meneliti kolbu. Yang satu mata tadi itu. Luar biasa ya. Dan apa dikatakan yang ditemukan bahwa benar ternyata ya ini saya perbesar sedikit ya. Ini kalau sebesar mata nanti, nih Bu, itu ada sambungan di dalam kolbu kita. Rupanya sejak kita dalam rahim, ya, sebelum ada sambungan peristiwa-peristiwa memori yang kita alami sewaktu kehidupan, sudah ada sambungan tentang apa yang Allah mau terhadap kita. Ada di situ. Ada sambungannya. Cuman masih tipis. Masih tipis. Makanya disebut oleh para ilmuwan dan ulama yang ada di Institute of Hermet itu mengatakan sambungan suara Tuhan pada seorang janin itu seperti pola. Tahu pola Bu? Patron. Tahu patron? Siapa yang bisa menjahit? Sebelum menjahit ibu kita bikin patron kan? Nah, dan pada saat patron itu biasanya supaya digunting di kain itu dikasih yang roda gerigi. Nah Bu, yang tidak terlalu kelihatan garisnya. Seperti itu. Nah, tugas kita adalah mempertebal patron suara Tuhan atau mempertebal sambungan neuron suara Tuhan itu. Tugasnya. Caranya bagaimana? Tentu waktu kita masih janin kita belum sanggup mempertebal dengan sendiri. Itulah perannya ibu. Ibu hamil diminta untuk baca Quran. Hari ini ada yang hamil? Hah? Sebanyak gini gak ada yang hamil? Ya Allah. Ada Bu, ada Bu. Udah cuci gudang. Ibu hamil? Allahu Akbar. Sudah berapa bulan sayang? Ya? Oh Masya Allah. Ada lagi yang hamil? Ibu juga? Berapa bulan? 4 bulan, alhamdulillah. Cuman 2? Baik, buat ibu-ibu yang hamil Bu Isa kasih hadiah ya. Ya, saya kasih buku supaya kenang-kenangan. Iya. Bulan depan kalau Bu Isa kesini lagi ada yang hamil dong. Kok hamil aja disuruh ya. Masya Allah. Baik. Sayang buat sahabat-sahabat yang sedang hamil, baca Quran ya. Masih ada waktu.
Karena pada saat ibu baca Quran, ingat kita ada sistem saraf, setiap yang kita lafazkan, dia langsung masuk terekam di otaknya janin. Karena otak janin itu sudah bekerja 2 pekan di dalam rahim. Untuk menyambung-nyambung apa yang ibunya ngomong, apa yang ibunya lihat, apa yang ibunya dengar. Makanya ibu hamil dilarang ngomong sembarangan. Betul Bu? Masih ingat waktu ibu hamil? Nah, mungkin ibu pernah hilaf, salah ngomong, celak orang, terus ibu langsung, ih amit-amit cabang bayi. Sebetulnya kalimatnya yang tepat bukan amit-amit cabang bayi, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, karena mendelete supaya dia tidak terekam di otak janin. Ya, hati-hati pilih tontonan ya Bu. Kalau ibu pilih tontonan, pilihlah yang ada tuntunannya. Ya, pilih-pilih Bu. Lagi hamil nonton drama Korea perselingkuhan, wah. Janin akan merekam perselingkuhan padahal belum. Iya kan? Hati-hati itu, hati-hati karena dia merekam. Termasuk bapaknya bicara, itu terekam juga di otak janin. Jadi sampaikan pada suami untuk bicara sama janin, walaupun lewat telinga ibu, tapi dia terekam. Ya, oke. Nah sekarang, jadi suara Tuhan pada saat di dalam rahim, itu masih tipis, dikala ibunya baca Quran, dengarkan Quran, melihat Quran, itu semakin tebal sambungannya. Kenapa Quran Bu Aisyah? Menurut penelitian ya, tapi saya menyambut dengan penuh syukur, penuh takjub dan luar biasa. Suara Tuhan yang ada di jantung manusia, itu bentuknya Al-Quran. Allahu Akbar. Itulah mengapa kita diminta untuk baca Quran. Dan sewaktu baca Quran diminta lafaznya yang benar.